Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Adapun materi kita pada minggu ini yaitu mengenai rancangan acak kelompok rak non-faktorial. Rancangan acak kelompok rak non-faktorial. Nah, pendahuluan. Nah, rancangan acak kelompok atau rak non-faktorial ini juga sering kita sebut dengan rak ya. Adalah suatu rancangan yang dilakukan dengan mengelompokkan suatu percobaan ke dalam grup yang homogen yang dinamakan kelompok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Nah, pengelompokan digunakan untuk usaha memperkecil galat dan untuk membuat keragaan satu satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antara kelompok sebesar mungkin. Nah, jadi di sini seperti yang lalu kita sudah belajar itu RAL non-faktorial. Nah, di sini kita bicara rancangan acak kelompok faktorial. Nah, jika pada RAL satuan percobaan yang digunakan harus homogen. Ya, jadi kalau RAL kemarin itu saya sampaikan harus homogen. Misalnya penelitian itu di rumah kaca, penelitian di laboratorium. Maka pada rak atau rancangan acak kelompok tidak perlu homogen. Ya, jadi ini bedanya ya. Kalau pada RAL itu homogen, pada rak itu tidak homogen. Dengan kata lain, penelitian pada rancangan acak kelompok di sini itu bisa dilakukan yang di lapangan. Nah, dan untuk ketidakhomogenan tersebut akan dikelompokkan menjadi satu satuan yang mendekati homogen. Maksudnya dibuat itu sehomogen mungkin tetapi tidak mungkin homogen gitu, seperti di lapangan. Ya, di lapangan itu sulit sekali kita untuk mengambil sesuatu itu semuanya sama, persis sama. Ya, faktor lingkungan itu sama, itu sangat sulit sekali. Tetapi di sini kita memperkecil keragaman tersebut itu dengan biasanya kita buat kelompok-kelompok kecil itu seperti menjadi ulangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengelompokan adalah untuk menjadikan keragaman dalam kelompok menjadi sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok sebesar mungkin. Nah, contoh penelitian ini tadi itu adalah penelitian di lapangan yang mana faktor lingkungan tidak mungkin sama. Nah, ini adalah penelitian rak faktorial, bedanya dengan RAL. Nah, kelebihan dari rak non-faktorial atau rak di sini, ya, rancangan acak kelompok, kelebihannya itu adalah lebih efisien dan akurat dibanding dengan RAL. Ya, kemudian lebih fleksibel, banyak perlakuan, banyak ulangan atau kelompok, tidak semua kelompok memerlukan ulangan yang sama. Nah, kemudian penarikan kesimpulan lebih luas. Yang keempat, memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis dan yang lainnya. Nah, kelemahannya memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Nah, kemudian interaksi antara kelompok perlakuan sangat sulit karena tadi dia non-faktorial ya. Nah, kemudian peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Nah, kemudian derajat bebas atau DB kelompok akan menurun. Nah, kemudian memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Nah, jika ada data yang hilang memerlukan penghitungan yang rumit. Ya. Jadi ada lagi harus diolah lagi dengan sistem yang lain maksudnya di sini. Nah, ini adalah model analisis rak dapat dilihat ya. Jadi biasanya itu kode di dalam ini adalah model linear ya, model linear. Jadi kalau biasanya P itu adalah banyaknya perlakuan, R itu adalah kelompok atau ulangan. Ini adalah merupakan model linearnya ya, model linear daripada rancangan acak kelompok atau rak non-faktorial. Nah, kemudian ini adalah daftar sidik ragamnya ya. Ini adalah rumus-rumus untuk mencari daftar sidik ragam. Ini hampir sama persis dengan RAL ya.
hampir sama persis dengan RAL, hanya saja pada RAG itu ada ulangan. Ada ulangan dengan rumus demikian. Nanti akan saya jelaskan dalam hitung-hitungan lebih mudah. Nah, jadi ini bentuk daftar sidik ragam. Bedanya dengan RAL itu adalah pada RAG itu ada ulangan atau blok. Nah, ini contoh penelitian dengan RAG non-faktorial. Ini adalah pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan padi. Ini saya ambil coba tanaman padi ya. Nah, ini data. Ini data. Nah, ini perlakuannya ada 4. Kita lihat perlakuannya ada 4, J1 sampai J4. Nah, kemudian ulangannya ada 6. Ya, ini kemudian kita totalkan. Ini adalah total ulangan 1. Ini total ulangan 2, ulangan 3. Kemudian ini total. Di samping ini ada total. Berarti di sini total perlakuan. Ya. Total perlakuan J1, total perlakuan J2, dan seterusnya sampai dengan J4. Ini kita buat rataannya. Ya. Nah, kemudian ini untuk mencari DB hampir sama persis dengan RAL. Nah, di sini DB yang bedanya itu dengan RAL itu adalah ulangan. Ya, tadi ulangannya ada 6. Maka di sini 6 kurang 1 sama dengan 5. Perlakuannya tadi ada 4, 4 kurang 1 sama dengan 3. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk faktor koreksi sama persis dengan yang di RAL. Ya, jadi makanya kemarin itu saya sangat wanti-wanti Anda harus menguasai RAL dulu. Biar nanti pada kuliah-kuliah selanjutnya Anda sudah bisa menguasai. Ya, jadi di sini yang ini saya jelaskan, ini sudah kemarin kita jelaskan. Sigma atau total daripada semua ini ada 478,40 dikuadratkan. Ini untuk bagi 4 kali 6, ini sama dengan ini. Nah, kemudian JK total ini semua dikuadratkan 24,2. Ini mulai dari sini 24,2 dikuadratkan, semua dikuadratkan sama persis seperti RAL kemarin. Nah, kemudian dikurang, ya, dikuadratkan dikurang FK, ya sama, dikurang FK. Bedanya dengan RAL itu adalah JKU, ya, JK ulangan atau JK blok, JK blok, ya. Nah, jadi di sini JKU dari mana? Ini 82 berarti total, ya, 82,2. Ini dikuadratkan ditambah 84,6 dikuadratkan. Nah, dan sampai dengan 78,20 dikuadratkan. Nah, ini adalah untuk mencari JKU. Bagi perlakuan 4. Ya, bagi perlakuan. Karena tadi kita mencari JK ulangan, maka pembaginya adalah perlakuan. Itu ada 4. Dikurang FK. Sama dengan ini. Nah, JKP, JK perlakuan, ini sudah Anda tahu. Itu sigma atau total dari perlakuan. Ya, total perlakuan ini 142,80 sampai dikuadratkan sampai dengan 108,60 dikuadratkan, ya, semua dikuadratkan. Ini semua yang di sini ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Nah, hasilnya ini 1 2 3 4 ini dikuadratkan bagi ulangan. Ya, bagi ulangan dikurang FK hasilnya ini. JK galat itu JK total dikurang JK ulangan dikurang JK perlakuan, hasilnya ini. Jadi untuk mencari kuadrat tengah, ya, kuadrat tengah pada sidik ragam. Nah, kuadrat tengah ulangan ini nanti saya jelaskan, ya. Nah, di sini ini tadi, jadi ini daftar sidik ragam kita lengkapi. Tadi DB blok, di sini saya buat DB blok atau ulangan, ya, DB blok atau ulangan. Ya, DB blok atau ulangan itu 6 kurang 1 sama dengan 5, perlakuan 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini JK tadi hasil hitungan, ya, hasil hitungan dipindahkan. Kuadrat tengah di sini adalah JK dikurang DB. Ya, JK dikurang DB sesuai dengan rumus yang sudah dicantumkan pada tabel sebelumnya. Begitu juga dengan ini, ya, ini.
Ini juga JK ini 125,91 bagi 3 hasilnya ini juga demikian. Untuk F hitung itu adalah KT kuadrat tengah blok dibagi galat ya, dibagi galat. Hasilnya ini juga demikian 41,97 dibagi 1,32 hasilnya ini. Kemudian ini daftar tabel F tabel ini sama persis seperti melihat tabel kemarin ya. Sama persis, nanti dilihat tabel F hitung. Nah, apabila dia bintang ini, berarti ini adalah perlakuan sangat berpengaruh nyata. Ya, kemudian ini sangat berbeda nyata atau berpengaruh nyata. Ya, sangat berpengaruh nyata. Ini merupakan koefisien keragaman, nanti silahkan dicari. Ini kuadrat tengah galat, KT galat, bagi rata-rata umum. Rata-rata umum itu adalah ini ya 19,93. Oke, nah hasilnya dikali 100 sama dengan ini 22,22% ya. Nah ini untuk mencari tabel tadi ya, berbeda nyata, tidak berbeda nyata. Nah ini untuk mencari kakaknya. Nah ini juga sama, bintang 1 berbeda. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel 0,05, maka perlakuan tidak berpengaruh nyata. Maka dikasih simbol TN. Nah, di sini kalau kita lengkapi ini TN ya, TN. TN tidak nyata. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel 0,05, maka berpengaruh nyata atau bintang 1. Kasih di situ tadi bintang. Nah, kemudian jika F hitung lebih besar dari 0,01, F tabel ya, F tabel 0,01, maka berpengaruh sangat nyata atau bintang 2. Seperti yang kita kasih contoh tadi, ini bintang 2, berarti berpengaruh sangat nyata. Nah ini saya ulangi kembali. Misalnya tadi dB galat, berapa dB galatnya? 5 untuk ulangan, 5 dB galatnya kemari, kemudian dB sisa. Ini dB perlakuan, berarti 5 kemari, dB galat, kita lihat dB galat 15 ya. 15 dan perlakuan 3. Di sini 3,23. Nah, kita lihat coba 15 dan 3. dB galat ada 15, ini 15, kemudian 3. Nah, yang atas ya dB galat ini tadi dari contoh itu ada 15. Ini dB galatnya 15, kemudian dB perlakuan itu ada 3. dB perlakuan 3, maka hasilnya untuk tabel F 0,01 itu 5,42. Untuk tabel 0,05 itu 3,29. 3,29 untuk 0,05, 5,42 untuk 0,01. Nah, coba kita lihat hasil tadi. Ya, ini dia. 3,29 untuk 0,05 dan 5,42 untuk 0,01. Nah, begitu cara melihat grafik tabel untuk melihat apakah suatu perlakuan kita itu berpengaruh nyata atau tidak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih.